Halo, saya Cynthia dan ini Pak Bayu. Hah? Oh ya. Halo, saya Cynthia dan ini Pak Bayu. Pak Bayu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pufti. Tiba-tiba ufti. Hari ini kita mau bahas apa nih? Ini bebas mau bahas apa aja, mau bahas pagar laut, bahas bisnis, ekonomi, politik, bahas Ya ringan-ringan dulu aja, Pak. Gen Z, percintaan boleh juga. Berarti boleh konsul nih sama Bapak nih. Boleh, masalah pribadi boleh. Apa kita pas Kita bahas apa dulu nih? tukang cut, tukang cut, tukang Apa ini editor yang mampus. Kita bicara soal bisnis saja nah. Apa? Bisnis. Soal bisnis saat ini, kaitannya sama Gen Z tadi, rekrutmen bisnis. Silahkan mau nanya apa? Itu nggak masalahnya Pak enak. gampang nanya jadi Nah, Mau nanya apa? Bagaimana Gen Z sekarang oh ya, mencari kerja, butuh pekerjaan? saya tadi pagi baru baca di Instagram katanya 60% perusahaan memecat Gen Z karena dianggap kurang kreatif dan inovatif. Nah, itu gimana tuh menurut tanggapan Bapak itu gimana? Sebenarnya kalau berbicara soal Gen Z dan rekrutmen, kebetulan saya juga punya perusahaan di mana di Banjarmasin sini. Kebanyakan Gen Z tuh yang bekerja di perusahaan saya. Cuman kendalanya adalah dia itu tidak bertahan lama untuk bekerja. Kreatif, kalau dibilang kreatif, mereka inovatif. Tapi yang kurang adalah mungkin mental mereka untuk bertahan. Dan apa ya, masalah Gen Z ini adalah soal sosialisasi mereka yang agak kurang beradaptasi dengan situasi dan kondisi di dalam sebuah pekerjaan. Karena yang saya lihat, mereka lebih nyaman bersosialisasi itu melalui gadget mereka, melalui teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga setiap melakukan rekrutmen, apalagi rekrutmen di perusahaan itu saat ini juga, karena perusahaannya itu di bidang ekonomi kreatif, jadi butuh orang-orang yang kreatif. Sebenarnya seperti Gen Z ini, kita juga perusahaan supaya tidak rugi harus beradaptasi dengan mereka. Sebenarnya itu membutuhkan mereka, tapi tadi ketahanan mental mereka itu yang menjadi permasalahan saat ini. Nah, kembali lagi ke soal rekrutmen tadi ya. Soal rekrutmen biasanya tim manajemen atau HRD memfilter itu juga melalui akun Instagram mereka. Inilah dengan akun Instagram itu bisa melihat track recordnya apa yang dibuat. Tapi yang jadi masalah, Gen Z ini kadang memiliki second account. Ya, Nah, betul. sehingga sulit tuh. Makanya saya sering setiap rekrutmen yang saya tanyakan adalah, apa Instagrammu? Saya minta Instagrammu yang second account, tidak yang sebenarnya. Bukan yang first account ya Pak ya? Gitu, iya. Apa lagi? Oh, berarti biasanya kalau misalnya Bapak lagi rekrutmen nih, sesi interview, Bapak akan tanya atau emang tanya, lihat dong second account kamu gitu gak? Ya,
kamu punya akun lain nggak, atau ada second account? Ternyata mereka rata-rata punya, dan disitulah melihat kepribadiannya secara jujur, dia update apa. Karena saat ini media sosial itu menjadi sebuah Sesuatu yang fake gitu ya Pak ya. menjadi sebuah bisa Muka kedua, apa nama teorinya tuh, dramaturgi, panggung belakang dan panggung depan yang backstage berbeda dan panggung depan. gitu. Tapi ada baiknya juga seperti itu. Ketika ingin membuat personal branding, Ya. tapi kadang di Instagramnya personal brandingnya bagus, tapi kenyataannya pada saat di kerjaan tuh turun, tuh minim, tidak yang sebenarnya. Makanya mereka membuat second account seperti ini. Biasanya personal branding seperti apa sih yang membuat perusahaan itu tertarik nih untuk melanjutkan ke sesi interview sama calon kandidat ini? Kan sebelumnya pasti ditanya akun Instagram kamu apa, baru di interview ya kan Pak. Nah biasanya akun Instagram yang personal branding seperti apa yang paling menarik? Personal branding itu kan macam-macam. Si individu atau si manusia ini ingin dianggap orang sebagai apa, memiliki keahlian apa. Oke, musisi misalnya, oke, dia pembicara di mana-mana, oke, dia memiliki keahlian-keahlian yang bagus untuk melakukan kerjasama. Nah, perusahaan biasanya merisetnya itu sesuai kebutuhan perusahaan. Misal di bidang kehumasan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, pasti dia melihat Instagram itu berapa sih followernya. Oh ternyata temennya banyak. Oh ternyata komentar-komentar dari teman-temannya bagus-bagus, dan dia bagus juga membalasi komentar-komentar itu. Respon dia juga bagus. Oh ternyata dia sering mengisi acara atau berbicara di tempat umum, bagus tata bahasanya, tutur katanya kelihatan kan di video atau di reels. Perusahaan membutuhkan orang-orang yang misal yang dibutuhkan perusahaan adalah orang yang seperti itu, ya seperti itu bisa gitu. Berarti track record itu tergantung yang dilihat, attitude yang dilihat dari dia bermain sosial media gitu ya Pak ya. Ya saat ini yang berkaitan dengan Tema ekonomi kita. kreatif Ya. gitu. Saya tanya balik boleh nggak nih? Boleh, Oh, boleh. silahkan. Kalau Cynthia membranding dirinya seperti apa? Karena saya tidak terlalu aktif di sosmed kan Pak. Saya sih tidak ada ambisi untuk membranding diri lewat sosial media sih Pak ya. Tapi nggak tahu, saya kan sekarang sedang menempuh pendidikan magister. Nah setelah saya dapat gelar baru, mungkin baru pikiran akan membranding diri saya dengan gelar baru saya gitu. Anjay. Bahkan Pak, saya pentingnya branding bagi setiap orang Pak. Aku membranding. Bahkan aku nggak penting. Jadi kalau mau membranding, soalnya kalau menurut artikel yang pernah saya baca itu, sosial media itu adalah sesuatu sarana yang jujur apa adanya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang bisa langsung di-up tidak melalui filter-filter lainnya seperti media-media konvensional. Pasti ada tim filter lainnya. Oh ini tidak boleh di publish, akan berdampak sesuatu hal. Nah, apa yang dipublish misal di sosial media itu sebenarnya juga harus dipertanggungjawabkan. Ya. Ketika kita mempublish sesuatu yang akan berdampak terhadap orang lain atau sekitar kita, itu akan
kita bertanggungjawabkan lah. Kemudian kita kembali ke personal branding tadi. Jadi ketika kita ingin membranding diri kita itu kan tidak serta-merta langsung satu kali update langsung terbranding. Seperti itu, dia bertahap. Nah, misalnya Cynthia ingin membranding menjadi seorang wanita karir atau menjadi seorang istri yang soleha, harus di branding dari sekarang. Nggak perlu habis S2 atau mau jadi apa lagi di kartunya bahaya. Tapi Pak, biasanya tentang personal branding, terus itu yang kaitannya dengan Gen Z yang banyak dipecat atau resign, biasanya kalau di perusahaan Bapak itu Gen Z yang keluar dari perusahaan Bapak itu biasanya alasannya apa? Bapak tanya nggak sama mereka, atau kalau mereka udah nggak mau lagi kerja ya udah gitu aja? Tanya. Atau Bapak tanya Kenapa? kenapa? Ya rata-rata karena kalau alasan bagi saya alasan-alasan mereka itu masih dalam kategorisasi umum. Kalau tidak karena dapat pekerjaan yang lain, mungkin pekerjaan yang lebih bagus salary-nya, atau mereka ada permasalahan di dalam keluarga. Kalau sudah mereka bilang ada permasalahan di keluarga, sudah saya nggak apa namanya, nggak mendalami masalah apa sih di keluarga gitu. Ya sudah, serah mereka. Sejauh Bapak berbisnis dan merekrut para Gen Z, terus mereka ada yang keluar masuk, ada setelah itu kan Bapak akan lebih banyak belajar nih Pak untuk merekrut yang seperti apa biar mereka tuh lebih tetap bertahan. Itu biasanya dilihat dari apanya lagi tuh Pak? Entah mungkin maksudnya apa yang bisa dipertahankan dari mereka supaya mereka ini nggak ganti-ganti orang terus, soalnya kan kalau ganti orang kita harus ngajarin lagi. Ya, cabut pasang orang itu sebenarnya kalau saya pertama melihat mau yang seperti apa. Kayaknya seperti Cynthia cocok ya. Ya kan? Untuk nah, kalau mau yang seperti apa ya sesuai kebutuhan perusahaan tadi. Perusahaan membutuhkan apa, kita cari yang seperti itu yang pertama. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Saya lupa. Yang kedua itu gimana bikin mereka itu tetap bertahan gitu, biar enggak keluar lagi nih dalam waktu tertentu. Misalnya kan ada perusahaan masih yang menerapkan ijazah ditahan gitu Pak. Ya, pernah perusahaan saya menerapkan yang ijazah ditahan itu. Tapi kalau orang itu sudah mau keluar, mereka akan bekerja setengah hati. Ya. Ketika mereka bekerja setengah hati, dampaknya ke perusahaan. Kita lebih sayang perusahaan atau pekerja kita? Kalau kita posisinya sebagai owner, ya jelas perusahaan kita pergi aja, yang nggak mau kerja yang setengah hati ya kan, cari lagi. Cari yang sepenuh hati. Iya. Tapi biasanya Pak, kalau misalnya ada pekerja yang mau cabut, mereka itu ada yang minta surat pengalaman kerja gitu nggak Pak? Ada. Dan memang dikasih sama Bapak? Atau minimal kamu harus kerja satu tahun dulu nih, baru kamu kalau resign, baru saya kasih surat pengalaman kerja? Sebenarnya itu adalah persoalan kebijakan di perusahaan. Kalau di perusahaan saya sendiri, kebijakannya itu adalah kamu kalau mau resign harus bilang 1 bulan sebelum resign. Kalau enggak, ya mereka harus kalau perusahaan lain kan bayar penalti atau apalah sanksinya. Kalau di perusahaan saya, sebenarnya saya menerapkan juga yang seperti itu. Makanya kadang ijazah ditahan. Kalau misalnya tidak mentaati peraturan seperti itu, ijazahnya tidak
dikasih. Berarti sebelum memulai pekerjaan mereka juga dikasih kontrak gitu ya Pak, yang Iya. harus mereka tanda tangani dan juga ditandatangani oleh owner gitu. Iya, kontrak kerja. Dan itu harus sesuai juga dengan Undang-undang. aturan Kementerian Ketenaga Kerjaan. Eh, biasanya Pak, kan banyak Gen Z yang mengeluhkan rekrutmen katanya yang spek dewa, yang harus ada minimal umur maksimal umur sampai 25 tahun. Dia bilang emang yang di atas 25 tahun nggak butuh kerja gitu kan Pak. Terus ada yang minta bisa bahasa Inggris, good looking, tinggi badan segini, memang yang cebong nggak butuh kerja. Nah itu gimana tuh Pak? Perusahaan ya, perusahaan yang minta spek seperti itu. Memang untuk divisi atau bidang-bidang tertentu ya memang dibutuhkan yang spek seperti itu. Makanya tadi saya kembali lagi dari awal, perusahaan merekrut itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, saya di perusahaan juga ada yang merekrut yang disabilitas, tapi dia bisa desain yang jadi masalah. Rekrut ada kekurangan kan di situ, ada yang disabilitas, tapi kebutuhan perusahaan kan hanya untuk mendesain. Dia bisa gambar, bisa melukis, bisa menyampur warna, cat dengan kreatif. Bahkan yang disabilitas pun itu sekarang diberi peluang untuk bekerja di perusahaan. Itu juga aturan dari pemerintah. Diberikan kesempatan ya Pak ya? Berikan kesempatan. Makanya tadi kan tergantung kebutuhannya. Memang ada perusahaan yang seperti itu yang harus spek dewa, atau ya spek biasa-biasa aja ada, tapi tergantung kebutuhan kan. Oke teman-teman, itu dia sekilas tentang rekrutmen. Kita lanjut lain kali. Salam. Simpulan belum simpulan. Aduh, iya lagi. Udah 20 menit soalnya. Nggak apa, simpulan ini dipotong majuin nanti. Kasihan banget itu. Enggak sih, bantuin edit, tenang aja. Insya Allah, udah waktu. Simpulannya adalah Paling jadi 15 menit ini juga. Iya lagi, paling 10 menit. Simpulannya apa? Itu bapaknya. Materi kamu? Oh iya. Jadi menurut Oke, untuk penutup video kita hari ini, kesimpulan yang menurut Bapak bisa dirangkum untuk tentang materi bisnis dan ekonomi kreatif ini apa nih Pak? kalau tentang bisnis sebenarnya kalau ingin berbisnis tuh yang harus dilakukan adalah dimulai aja dulu. Jadi jangan takut dengan resiko-resiko rugi lah. Banyak kok Gen Z atau sekarang ini yang sudah bisa berbisnis, intinya berbisnis juga. Jadi jangan takut bisnis, dimulai aja dulu. Kemudian yang bagian ekonomi kreatifnya sama ya Pak ya? Aja. Oke, berakhir sudah video kita hari ini. Jadi kesimpulannya, mulai aja dulu, jangan takut ambil resiko. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.